Coba. Iya, pakai satu aja. Oh, pakai ini satu ini. Kocok. Nanti ada yang motor. Ya, Ini sebelah kanan Bu, satu baris. Ya Pak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tak henti-hentinya framing busuk kemudian diarahkan kepada Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Kali ini anak-anak Banteng, anak-anak Abah kembali melakukan framing, kembali melakukan fitnah terhadap Bapak Jokowi atas kunjungan rakyat Indonesia, warga masyarakat Indonesia ke rumah Bapak Jokowi. Itu dianggap bahwa itu adalah sebuah settingan, mereka adalah bayaran, yang kemudian ada seseorang yang mengkoordinir bus-bus yang digunakan oleh masyarakat untuk berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Nah, apa salahnya ketika mereka menggunakan bus? Dan memang seharusnya mereka menggunakan bus. Tidak mungkin mereka mengendarai onta, apalagi mengendarai banteng. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan warganet. Ada bus yang dikoordinir angkut orang. Jadi ini rame sekali di X ya. Ada salah satu cuitan. Biasanya memang kalau orang berwisata pasti ada yang dipercayakan untuk mengkoordinir bus. Ada gitu. Mereka anak itu abah, ataupun orang tersebut katanya melihat 3 bus yang terkoordinir untuk mengangkut orang datang ke rumah Pak Jokowi. Ini dia baru saja melihat, bukan mewawancarai ataupun dia punya bukti. Enggak tuh. Terus masalah koordinator di setiap bus, ya pasti ada. Betul, ya pasti ada. Udah kayak gak pernah karya wisata, kayak gak pernah liburan menggunakan bus. Pasti ada yang namanya koordinator, pasti ada yang namanya panitia. Fungsinya apa sih panitia ataupun koordinator itu? Untuk mengumpulkan uang yang nantinya mengganti uang PP yang dikeluarkan oleh supir ataupun mengganti uang bensin. Begitu. Gak pernah liburan lo ya? Onta. Banteng, gak pernah liburan kali ya? Kayak gini. Aduh. Ya, pertanyaannya ya, apa ya kerugian bagi mereka ketika masyarakat dari berbagai pelosok daerah mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo? Ya. Apa salahnya kerugian kalian apa? Hanya untuk melihat secara dekat, kalau beruntung ya bisa bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi. Apa kerugiannya? Bagi mereka nggak ada kan? Jokowi ya ketika menjadi presiden ya, terbiasa dalam setiap perjalanannya menemui rakyat secara langsung. Jadi ketika sudah tidak menjabat ya rakyat yang berbondong-bondong kembali mengunjungi Pak Jokowi. Bahkan para menterinya yang sekarang jadi menteri Pak Prabowo dulu beberapa kali ya datang bersilaturahmi ke rumah beliau. Bahkan Presiden Prabowo pun beberapa kali mendatangi kediaman Pak Jokowi. Ya, lalu di mana salahnya kan? Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan iri hati yang berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Nah, saya bilang kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah.
Betul. Nah, di mana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Nah, mereka ini yang menuduh adalah orang-orang frustasi karena kebohongan yang mereka sebarkan tentang Jokowi, bahwa rakyat marah terhadap Jokowi, itu tidak sesuai ya dengan kenyataan di lapangan ya. Mereka frustasi ya, mereka sudah membayar para penuduh untuk framing, tapi kalah dengan fakta di lapangan ya. Semua tuduhan mereka terbantahkan. Saya yakin ya, ketika orang-orang yang mereka bayar untuk memfitnah Jokowi tidak lagi mempan ya, maka satu waktu mereka akan turunkan orang-orang bayaran untuk mendatangi kediaman Jokowi dan mereka akan melakukan demo di sana. Waduh, sampai sejauh itu. Jadi mereka akan melakukan hal itu agar supaya fitnah yang mereka sampaikan selama ini bisa sama seperti di lapangan. Ya, jadi kita tunggu saja ya, apa demo yang akan mereka lakukan untuk memfitnah Jokowi. Nggak akan lama lagi itu pasti akan kejadian. Balik lagi ya. Jadi salahnya itu di mana? Ketika ya masyarakat mendatangi rumah Pak Jokowi dan menyapa Jokowi. Masalahnya di mana? Atau anggap saja deh bahwa masyarakat itu beneran dibayar sesuai dengan tuduhan mereka ya. Ya pertanyaannya apa masalahnya? Apa kerugian bagi mereka dan apa kerugian bagi negara? Apa kerugian bagi negara? Tapi kenapa mereka yang kebakaran jenggot ya? Aneh juga ya. Aneh juga, memang aneh. Juga yang kayaknya yang kesini tuh nih anak-anak ontak simak ini. Kayaknya enggak deh, bayar dari orang Papua masa iya? Masih kesini, biayanya berapa? Keinginan sendiri nggak kesini? Ya pasti. Nah, keinginan Mbak sendiri. dari Papua Mbak, Itu niat tulus dari rakyat Indonesia untuk mengunjung Pak Jokowi. Gimana? Senang nggak? Senang nggak? Senang karena dari Papua yang lumayan cukup jauh, dari Papua ke Solo ya. Dari jam berapa tadi menunggu? Kan 11 lebih. Ini udah jam berapa masih menunggu? 1 lewat kurang. Jam 1 kurang 10. Jam 1 kurang 10. Setia menunggu ya? Iya. Kan ada orang yang bilang tadi kalau orang kesini itu ada yang nyuruh, ada yang nyeteng, ada yang bayar. Pendapat seperti apa deh? Kalau saya Ada yang bayar nggak? kamu bayar nggak? Nih, anak abah. Biasanya anak kecil itu tidak pintar berbohong. Waduh, suasana rumah Pak Jokowi memang pasti membuat gerombolan pembenci panas dingin. Iya, nggak karuan, nggak nyangka pas waktunya tepat loh. Nanti nunggu kamu. Enggak nunggu, baru sampai langsung doa pulang. Ada doa dan harapan buat Pak Jokowi seperti apa? Semoga Bapak sehat selalu, diberkahi rezeki yang berlimpah, jangan sombong dan rendah hati loh. Ya. Enggaknya mau nangis. Iya, terharu saya tah. Kan ada orang yang bilang kalau orang yang kesini itu katanya disetting, ditradari, dibayar. Enggak, kemauan diri sendiri. Nah itu kemauan sendiri. Stoplah frame-frame busuk kalian. Ya itu suka dan tak suka. Gak berguna. Justru semakin membuat Pak Jokowi melenting. Ini anak saya dua lagi, dua Di belakangnya. Ibu namanya saya Ibu Sanis Carawati. Nesa. Sanis Carawati Dari Medan. Dari Terima kasih Medan, Bu. Gimana Bu? dari Medan, dari Papua, Deg-degan Kak karena rame-rame mengunjungi kediaman Pak Jokowi di Solo. Selama ini kan sama media, semua Pak Sanis. Bu, kan ada orang yang bilang kalau kesini katanya settingan, sutradara. Ini kalian sendiri nih. Pendapatnya gimana dengan orang-orang yang bilang seperti itu? Itu kan yang mungkin orang yang senang aku sih. Ibu nama? Namanya Ana dari Pekanbaru. Terima kasih Bu. Baru. Nunggu dari jam berapa Bu?
Tadi alhamdulillah datang nggak lama Bapak rawuh. Iya. Ada doa dan harapan buat Bapak seperti apa? Bapak selalu sehat, Bapak orang baik. Bapak kami selalu sehat. Begitu cintanya rakyat Indonesia sampai bela-belain ke rumah Pak Jokowi bawa anak. Luar biasa. Semoga berkah Pak Jokowi mengalir ke kita semua. Amin. Anak-anak Mulyono dan anak-anak jenderal. Berada di tidak. Pasti saya aja keinginan sendiri. Khusus Ini kan yang mau nangis Ibu. Kenapa? bisa ketemu Bapak. Makasih Bu. Selalu Bapak. Hei pembenci, jangan benci aku, buang energi saja. Hei pembenci, semakin kau benci aku, semakin susah hidup. Nah, semakin susah hidup kalian. Aku senang-senang menikmati hidupku. Kenapa kamu yang jadinya tersiksa, terganggu? Karena aku ngaku-ngakunya bahagia, tapi kenyataannya kamu susah melihat kalau aku bahagia. Itu derita lo. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Terkuat kunjungan ke rumah Pak Jokowi itu settingan. Ya memang settingan, tapi settingan dari Tuhan. Nah, ya, settingan dari Tuhan. Pak Jokowi. Ini memang settingan dari Allah SWT. Kalau rumah Pak Jokowi ini benar-benar dikunjungi oleh masyarakat yang masih mencintainya. Bahkan rumah Pak Jokowi sekarang ini menjadi destinasi wisata. Anda boleh berkunjung ke sana ya. Anak Abah, anak Banteng mungkin juga bisa berkunjung ke sana. Setiap hari ratusan bahkan ribuan orang yang datang ke rumah Pak Jokowi hanya untuk berfoto dan bersalaman dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, buat Anda boleh berkunjung ke sana ya, biar lihat faktanya. Kalau ini nih bukan settingan, tapi fakta ya. Pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan. Warganet, ada bus yang dikoordinir angkut orang. Menurut salah satu warganet, kunjungan masyarakat ke rumah Jokowi hanyalah settingan atau telah diatur. Menurut pengakuan netizen dengan akun X0Penumbra pada 31 Januari 2025, pemilik akun mengaku melihat setidaknya 3 bus yang dikoordinir untuk mengangkut orang ke kediaman Jokowi. Lu pernah ikut study tour? Nah, jalan-jalan, kita kasih paham. Atau wisata? Tidak. Itu wisatawan bepergian naik apa? Nggak mungkin kan naik bebek, naik onta, apalagi naik Nggak mungkin naik onta. Nggak mungkin kan. Apalagi